Kalau ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu ngedapetin insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham Power atau POWR, PT Cikarang Listrindo. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas mulai dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu. Jadi si Power ini, kita lihat laporan keuangannya dulu ya. Kinerjanya kuartal 1 2023 itu dia berhasil tumbuh kalau nggak salah sekitar 40%. Kalau lihat dari aset atau neracanya atau posisi keuangannya, memang tidak ada hal yang terlalu signifikan kalau saya bandingin dengan posisi akhir tahun 2022 ya. Karena emang toh juga baru berjalan 3 bulan, biasanya emang posisi neraca sih nggak bakal terlalu signifikan. Kecuali yang terlihat di sini adalah pengurangan di liabilitas yang dimiliki oleh Cikarang Listrindo atau Power. Sisanya sama aja ya, maksudnya ekuitasnya justru bertumbuh. Awalnya di bawah 700 jadi di atas 734. Oke, dan dari sisi laba rugi, ini ya, pendapatan atau penjualan netonya itu terjadi pertumbuhan, dan mereka itu jualnya emang nggak hanya dominannya memang ke pelanggan industri atau swasta dalam hal ini, dan juga ada yang ke PLN. Tapi jumlahnya PLN tidak terlalu signifikan ya, malah yang pelanggan industri ini yang naik. Nah, cuman kalau kamu perhatiin kan naiknya tipis nih ya. Nah, yang berbeda itu ada di sini nih. Manfaat atau beban pajak penghasilan tangguhan yang pada posisi tahun lalu itu menjadi beban, yang posisi tahun ini menjadi manfaat. Nah, ini memang sih tidak terlalu signifikan ya, karena kenaikannya yang terbesar kan justru di sini 6, tapi ini kan berbalik ke arah yang awalnya minus jadi kita anggap plus 8 dibanding tahun sebelumnya. Oke, kita nggak bakal bahas pajak penghasilan, cuman ada hal-hal seperti itu yang memang bisa membuat laba bersih dari suatu emiten atau suatu perusahaan menjadi lebih baik atau bertumbuh. Nextnya, nah ini dia, laba persamanya juga jadi naik 0,0021, ini dalam dolar Amerika Serikat ya. Oke, itu dari laporan keuangannya. Arus kasnya kalau kamu perhatiin kuartal 1 juga tidak terlalu signifikan ada hal yang ekstrim atau hal yang luar biasa, karena di sini arus kas dari aktivitas investasinya malah banyak dipakai untuk penempatan deposito berjangka, dan sisanya ini operasionalnya ya. Ini operasionalnya emang cash flow-nya yang diperoleh dari net operasionalnya besar 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Itu dari sisi laporan keuangan. Terus kita coba lihat materi yang si Power ini share di public expose-nya di Februari 2023. By the way, Power terkenal sebagai salah satu saham dengan dividend yield yang tinggi ya. Dengan kalau berdasarkan paparan publiknya, mereka memang bisa memberikan dividend yield hingga 9% tahunnya. Cuman kalau kamu perhatiin, sebenarnya Power ini ngapain sih? Power ini adalah private power utility yang beroperasi paling lama di Indonesia, melayani 5 kawasan industri yang terpadu, kapasitasnya sebagai berikut. Nah ini ya, rata-rata dividen yield-nya mereka 2016 sampai 2021 itu sebesar 9,2%. Itu oke banget ya, itu udah jauh di atas obligasi korporasi yang AAA, obligasi negara dan sebagainya. Kalau deposito udah jelas beda banget. Dan mereka pun memiliki ini ya, jumlah pelanggan. Nah, jadi pelanggannya itu ada 2, pelanggan industri dan PLN. Dengan 87% itu pelanggan industri, 13% PLN. Nah, ini yang masih bingung Cikarang itu di mana? Nah, ini dia Cikarang Listrindo. Dan juga ada aksesnya, semuanya udah dijelaskan secara detail, termasuk perkembangan kapasitas pembangkit yang dimiliki oleh si Cikarang Listrindo ini. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah tentunya peluang ke depan ya, karena ini kan ikhtisarnya kinerja keuangan yang diperlihatkan yang 2022 ya, belum yang update banget kuartal 1 2023, kan ini Februari ya public expose-nya. Cuman yang ingin kita sampaikan adalah potensi, yang saya sampaikan adalah rencana ekspansi perusahaan, yaitu potensi pertumbuhan kapasitas dari data center. Nah, ini yang menjadi peluang dari si Cikarang Listrindo ini. Mereka ya ini melihat dari gross market value yang Indonesia, tumbuhan ekonomi digital Indonesia dan sebagainya, dan ini juga sudah ada confirm terkait dengan pelanggan baru ya, termasuk ekspansi yang terkonfirmasi, sehingga CAGR mereka
2019 sampai 2025 forecast-nya itu 38% pertumbuhannya. Ya, ini terkait dengan target iklim, PLTS atap, pengembangan ekosistem electric vehicle di kawasan industri. Ya, ini implementasi program SDG. Jadi yang bisa menjadi hal yang potensi ke depan untuk si power adalah memang yang ini sih menurut saya. Ya, kapasitas dari data center. Karena kan sebenarnya kawasan industri kayaknya begitu-begitu aja, kayaknya segitu-segitu aja wilayahnya. Cuman kan kalau kamu perhatiin sebenarnya dia juga sampai di sini dia masih ada sekian persen yang belum terelektrifikasi. Sehingga masih ada peluang untuk bertumbuh. Nah ini dia. Lebih dari 40% area belum terelektrifikasi. Tapi sekali lagi bukan berarti saya merekomendasi power ya, tetap disclaimer on. Ini karena ada request dari salah satu komen di YouTube di channel Pintar Saham. Jadi silakan ya kalau mau request, like and subscribe-nya juga jangan lupa. Nanti tinggal diisi aja di kolom komen. Nanti saya bakal bahas ya. Tentunya berdasarkan urutan ya, karena banyak yang udah merequest. Seperti itu. Jadi potensinya masih besar. Yang mereka itu menganggap kalau dilihat dari proyeksinya sih ya memang tidak, maksudnya ya ini aja sih ya yang sudah terkonfirm. Jadi kalau saya perhatiin 160 ini 211 ya berarti kan bertumbuh. Jadi kita bisa berharap bahwa laba bersih yang dihasilkan bakal tumbuh, dividennya juga bakal tumbuh. Kebijakan dividen dan sebagainya ini terkait penghargaan yang dimiliki. Sekarang kita lihat forecast versi beberapa sumber. Dari Simply Wall Street terlebih dahulu ya. Dari sisi kinerja, future growth-nya memang hanya ada satu analis yang mengcover, dan itu pun diproyeksikan akan bertumbuh di tahun ini dan agak flat di tahun berikutnya. Ya tapi sekali lagi hanya satu analis, jadi kayak kurang valid aja. Kalau versinya si Stockgate tidak ada malah analisis yang belum tersedia, berarti tidak di cover oleh para analis. Ya memang karena saham ini kan terkategori saham dividend income ya, jadi kalau saham dividend income itu biasanya memang tidak terlalu liquid transaksinya dan memang lebih sering dicari oleh para investor yang mengandalkan dividen yield yang tinggi. Dan memang si Power ini membagikan dividennya itu 2 kali dalam setahun, yaitu bulan oke, coba kita langsung ke ininya deh, ke chartnya ya. Tadi saya lihat, nah ini kan dia bakal mau bagi dividen nih. Ex-date-nya 17 Mei, terus payment-nya tanggal 6 Juni. Ya, jadi Desember pun dia biasanya bagi dividen. Ya, jadi strateginya kalau teman-teman ngincar saham dividen ya jangan pada saat pengumuman, tapi 3 bulan sebelum dia membagikan. Nah, jadi misalnya ini Desember, berarti kita bisa siap-siap. Jadi beberapa tahun terakhir saya lihat selalu ada di bulan Desember, even pada saat pandemi pun dia bagi. Dan bahkan 2021 ketika ya ini juga bagi, Desember berikutnya nah dia bagi. Jadi kita udah bisa berharap, oke, Desember berarti sudah bakal ada dividen lagi nih kalau si Power. Dengan ekspektasi juga nggak ada di ini. Oke. Terus gimana? Secara time frame yang pendek memang karena udah ada pembagian dividen, maka sudah pasti ya siap-siap bakal turun setelah pada saat X date, dan bisa ambil mulai dari 670 atau di support berikutnya 650. Itu secara time frame yang lebih pendek, terus ambil aja untung di 1710. Nah, kalau kita lihat di sisi analisa yang saya buat terkait dengan price earning ratio-nya, Power ini memang ya, sekali lagi ya, year on year-nya kuartal 1 tumbuh 47%, dan proyeksinya dengan hanya asumsi dia bakal tumbuh 6% aja laba bersihnya di tahun ini, itu price earning di angka 9,69, maka dapatnya 722. Itu ya cara bacanya ya. Jadi proyeksinya di 722. Kalau kita lihat price book value-nya dengan asumsi price book value-nya sendiri tumbuh 6% ya di year on year-nya ya. Sehingga kalau dengan asumsi price book value 1,2, average kita pakai average kita aja 4,63, masih ada di Rp900. Oke, jadi masih safe secara fundamental, dan kita lihat tadi prospeknya juga baik-baik aja. Ya masih oke sih. Nah, kalau dilihat dari data kepemilikan lokal dan asing, memang dominannya lokal. Kemudian yang ingin saya lihat juga dari sisi komposisi pemegang saham. Nah ini, dari sisi net profit marginnya juga
stabil seperti itu, tapi emang agak drop di 2021 dan 2022 gross profit marginnya. Kemudian dari sisi kepemilikan ya, ownership-nya memang ada ini kelihatan private company yang dominan, individual insider ya. Ini individual insider ini maksudnya adalah manajemennya atau pemegang sahamnya dari awal dan sebagainya. Nah, jadi publiknya cuma 9% aja. Nah, ini ada PT Udinda Wahana Tama, PT ini ya. Jadi ada 2 nih yang dominan, termasuk ada 1 perorangan yang lumayan ya 27%. Nah, jadi kalau dia ada kode ini berarti dia member of corporate board-nya dan dalam ini dia komisarisnya. Penza Sofyan, kemudian ya banyak ada beberapa nama perorangan ya yang memiliki nominal lumayan ya. Oke, dan beberapa aset manajemen juga ada seperti itu dari sisi ownership-nya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Power ini ya sebagai saham yang memberikan dividen yield yang besar, tentunya oke buat kamu yang ingin stabil dan sebagainya. Cuman kalau kita lihat harga sahamnya memang cenderung sideways dalam 2-3 tahun terakhir. Bahkan sebenarnya kalau kita panjang lagi time frame-nya, dia sebenarnya jauh di bawah atau downtrend ya, masih down. Ini downtrend, kemudian dia sideways. Kalau saya lihat dari VC 5 here-nya ya all time high-nya malah sekitar 1000-an ya, dan dia sekarang masih di angka 700. Oke, seperti itu. Jadi ada risk di situ. Kalau kamu tipikal technical banget ya udah pasti kayaknya masih pikir-pikir kalau masuk ke power. Tapi kalau kamu tipikal yang fundamental, dividen income dan sebagainya, power bisa menjadi salah satu pilihan yang, tapi ingat sekali lagi dicek lagi berdasarkan tujuan keuangan, profil risiko dan sebagainya. Oke, thank you. Itu dulu dari saya. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Semoga sehat dan cuan selalu.